Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita melalui siaran online kajian Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, yaitu tindak tanduk penguasa, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita masih membahas tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana ketika penguasa memerintahkan untuk mengerjakan yang wajib dan memerintahkan untuk meninggalkan yang haram. Maka tatkala itu seorang rakyat wajib untuk mentaati perintah pemimpin tersebut dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan hal itu. Ditambah sisi yang kedua, pemimpin yang mewajibkan hal tersebut. Maka jadi wajib dari dua sisi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ketika pemimpin memerintahkan kepada yang sunnah, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunnah, dan pemimpin melarang untuk melaksanakan perbuatan yang makruh. Kemarin juga sudah kita sampaikan, maka ini ditinjau dari perintah pemimpin tersebut, apakah dia pemimpin itu mewajibkan sunnah itu kepada rakyatnya atau hanya sekedar himbauan saja. Kalau cuma sekedar himbauan, maka kembali ke hukum asalnya, sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah ini ternyata diwajibkan oleh pemimpin kepada rakyatnya, maka naik statusnya menjadi wajib. Wajib untuk dilaksanakan oleh rakyat tersebut. Meskipun dari sisi agama itu sunnah hukumnya. Dan yang terakhir kemarin kita sampaikan tentang bagaimana tatkala pemimpin memerintahkan kepada perkara-perkara yang mubah. Tatkala pemimpin memerintahkan kepada perkara yang mubah, maka berarti rakyat sama wajib untuk melaksanakannya. Kemarin kita bawakan beberapa ucapan para ulama. Mereka mengatakan annal imam idza amara bimandubin au mubahin wajib. Bahwasanya seorang imam, pemimpin, apabila memerintahkan untuk melaksanakan perkara yang sunnah atau melaksanakan perkara yang mubah bahkan, maka rakyat wajib untuk mentaatinya. Ini semua berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang keempat dari tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Kata mu'allif hafizahullah, as-suratul rabi'ah, gambaran yang keempat dari tindak tanduk penguasa. Beliau mengatakan as-suratul rabi'ah, bentuk yang keempat, an ya'mura bi tarki mustahab au fi'li makruh.
Pemimpin memerintahkan untuk meninggalkan yang sunnah dan memerintahkan untuk mengerjakan yang makruh. Kebalik, harusnya yang sunnah itu dikerjakan dan harusnya yang makruh ditinggalkan. Tapi sekarang pemimpin memerintahkan untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Walahu halatan. Maka ini ada dua kondisi. Al-halatu ula an ya'mura bitarkil mustahab au fi'lin makruh li ghairi maslahah. Keadaan pertama adalah pemimpin itu memerintahkan untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, tapi tanpa ada maslahat sama sekali. Jadi nggak ada tujuannya, nggak ada maslahat yang hendak dicapai atau mudarat yang hendak dihilangkan. Tahu-tahu pemimpin memerintahkan untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Ka'an ya'mura bitarki qiyamil lail. Seperti pemimpin menyuruh kita untuk meninggalkan sholat malam. Au ada sunan ar-rawatib. Atau pemimpin memerintahkan kita untuk meninggalkan sholat-sholat sunnah yang rawatib. Au somil ayyamil bid. Atau pemimpin memerintahkan kita untuk tidak mengerjakan puasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulannya di bulan Hijriah. Au shaumil itsnain wal khamis, atau pemimpin menyuruh kita untuk meninggalkan puasa Senin Kemis. Au qiraatil Quran, atau membaca Al-Quran disuruh tinggalkan semua. Tapi wa ghairiha minal mustahabbat, itu semua ditinggalkan sunnah-sunnah tersebut tanpa ada maslahat sama sekali. Au an ya'mura bi ta'khiris shalah an awwali waqtiha. Sebaliknya, yang makruh-makruh justru pemimpin memerintahkannya. Tadi yang sunnah-sunnah suruh meninggalkan. Nah, sekarang yang makruh-makruh, yang dibenci-dibenci, justru pemimpin nyuruh kita, rakyat, untuk mengerjakannya. Seperti kata beliau, pemimpin memerintahkan untuk mengakhirkan salat dari waktunya. Ini makruh. Padahal sunnahnya mengerjakan sholat pada waktunya. Au raf'is sauti fil masjid, atau mengangkat suara keras-keras di dalam masjid. Ini perkara yang makruh. Justru pemimpin memerintahkannya. Au ta'jilis sahur, atau pemimpin memerintahkan untuk menyegerakan sahur. Harusnya menunda sahur, itu sunnahnya. Sedangkan menyegerakan sahur itu adalah makruh. Au ta'khiril fitri fis shaum, atau pemimpin memerintahkan untuk menunda berbuka puasa, padahal sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Wa ghairiha minal makruhat, atau perkara-perkara lain yang dalam fikih itu dihukumi sebagai perkara yang makruh. Wal hukmu fi hadhil mas'alah yarji'u li hukmi ta'ah fi tarki ma fihi maslahah diniyah liman aujaballahu ta'atahum min haitsul umum kal imam wal walidain waz zawj. Walil ulama'i qawlan fi ta'atil walidain fi dhalika wa huma riwayatan anil imami Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, masalah-masalah seperti ini, yaitu hukum tatkala seseorang taat kepada orang-orang yang memang Allah Azza wa Jalla perintahkan taat kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkadang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk taat kepada sebagian manusia, sebagian makhluk. Seperti kita diperintahkan taat kepada Rasul. Ini hukumnya mutlak, tanpa ada syarat sama sekali. Tapi di satu sisi, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua misalnya, taat kepada pemimpin, kemudian istri taat kepada suaminya. Ini Allah Azza wa Jalla yang memberikan hukum kepada manusia agar mentaati orang-orang tersebut. Dan para ulama memiliki dua pendapat, kata beliau, yang berkaitan dengan taat kepada orang tua. Dua pendapat itu diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu la yuti'uma fi dhalik. Bahwa tatkala orang tua memerintahkan kita untuk mengerjakan yang sunnah, mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, maka pendapat yang pertama dari Imam Ahmad
tidak boleh mentaati orang tua itu. Wa bihi qala al-Imam Ahmad fi riwayah faqad su'ila in mana'al abawan al-ibna as-salata naflan faqala yudarihima wa yusalli. Qala Ibnu Muflih fa dhahiruhu la ta'ata fi tarkin mustahab. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad pernah ditanya tentang bagaimana kalau kedua orang tua melarang anaknya untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, ada bapak kita, ibu kita, ujuk-ujuk melarang kita, tahu-tahu melarang kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Maka Imam Ahmad mengatakan, kata beliau, tetap kita berlemah lembut, berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut, namun tetap Anda melaksanakan sholat itu. Artinya, jangan mentaati orang tua. Tatkala orang tua melarang kita untuk mengerjakan yang sunnah, jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Tapi tetap kita berlemah lembut kepada kedua orang tua. Tetap kita berkata-kata yang baik kepada mereka. Ya, kemudian kita tetap melanjutkan sunnah-sunnah yang tadi dilarang sama orang tua. Kemudian Ibnu Muflih mengucapkan, fadhahiruhu la ta'ata fi tarkin mustahab. Maka dari pendapat Imam Ahmad yang pertama tadi, Ibnu Muflih mengatakan, maka tidak ada, kata beliau, tidak ada atau tidak boleh seseorang untuk meninggalkan perkara yang mustahab apabila dilarang oleh kedua orang tua. Wa qala rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, innahahu abuhu anis saum. Apabila kedua orang tuanya melarang dia untuk melaksanakan puasa, maka beliau mengatakan, la yu'jibuni saumuhu wala uhibbu li abihi an yanhahu. Kata Imam Ahmad, apabila ayahnya melarang dia untuk melaksanakan puasa-puasa, maka puasanya tersebut itu tidak aku sukai. Dia mengerjakan puasa itu tidak aku sukai. Wala uhibbu li abihi ayyanhahu. Tapi di satu sisi aku juga tidak suka dengan perbuatan ayahnya yang melarang anaknya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Maka Ibnu Muflih mengatakan tentang ucapan ini, kata beliau, fadhahiruhu la tajib ta'atuhu fi tarkihi. Maka dari dohir ucapan Imam Ahmad ini, tidak wajib mentaati orang tua untuk meninggalkan puasa-puasa sunnah yang dilarang sama orang tua tadi. Wa naqala Ibnu Muflih an Abil Barakat wa ibni Tamim annahu la yajuzu man'u waladihi min sunnatin ratibah. Qal wa mithluhu al-muqtari waz-zawji was-sayyidi. Ibnu Muflih meriwayatkan dari Abul Barakat dan meriwayatkan dari Ibnu Tamim bahwa tidak boleh seorang anak itu dicegah dari sunnah-sunnah yang disunnahkan. Jadi orang tua itu nggak boleh mencegah anaknya untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ya, kemudian beliau mengatakan demikian juga para pekerja-pekerja atau istri atau kepada istri kepada suaminya atau seorang majikan kepada tuannya. Nah, ini juga sebaiknya jangan dilarang mereka untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Anda punya pegawai, Anda punya istri, Anda punya budak misalnya. Kalau dia melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, maka jangan dilarang perkara-perkara tersebut. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, idza thabata rushdul walad alladhi huwa salahuddin wal mali ma'an lam yakun lil ab man'uhu minas sa'i fima yanfa'uhu dinan aw dunyan wala ibrata bi raibah yatakhayyaluha al ab ma'al ilmi bi salahi dini waladihi wa kamali aqlihi. Kata beliau, apabila seorang anak telah memiliki kecerdasan yang dia ini sebenarnya bisa menyalurkan kecerdasan itu untuk agamanya atau untuk hartanya, maka sang ayah
itu jangan melarang anaknya untuk mengerjakan perkara-perkara yang memang bermanfaat bagi agamanya ataupun dunianya. Ada anak-anak yang memang punya potensi dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Ya, dia punya potensi di agamanya atau dia punya potensi di dunianya, maka selayaknya orang tua tidak mengkebiri potensi anak tersebut. Kemudian kata beliau, wala ibrah bi raibah yatakhayyaluhal ab. Dan seharusnya ayah itu tidak terlalu khawatir. Ya, tidak terlalu khawatir dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Ma'al ilmi bi salahi dini waladihi wa kamali aqlihi. Padahal sang anak telah memiliki agama yang baik dan telah memiliki kecerdasan yang cukup. Ya, maka kalau sang anak melaksanakan perkara-perkara yang baik, orang tua tidak perlu untuk mencegahnya. Wa qala Ibnu Mani', berkata Ibnu Mani', idza kana al-walid yanha an syai'in laisa lahu fihi nafa' wala gharadun sahih walil waladi fihi maslahatun aw naf'un dunyawiyun aw diniyun. Apabila seorang ayah mencegah anaknya dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada tujuannya, maka adapun bagi anak itu ada maslahatnya dan ada tujuannya, baik itu dunia ataupun agamanya. Kama law nahahu anis sunanir rawatib, seperti orang tua mencegah anaknya, melarang anaknya dari sunnah-sunnah yang rawatib. Ini baik buat anak, ada manfaatnya. Tapi bagi orang tua apa manfaatnya mencegah anak dari melaksanakan sunnah-sunnah ini? Au anis siyamin nafilah, atau orang tua melarang anaknya berpuasa sunnah. Walaysa lil walid nafa' fi tarkil walad dzalik. Karena orang tua tidak punya manfaat tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Emang kalau anaknya ini tidak puasa, apakah orang tuanya ini mendapatkan keuntungan? Tentu tidak. Walaysa 'alal walad dararun fi fi'li dzalik. Sedangkan sang anak ketika mengerjakan perkara sunnah tersebut juga tidak akan mendapatkan mudarat. Sang anak ketika berpuasa, sang anak ketika melaksanakan sholat sunnah, itu tidak akan mendatangkan mudarat bagi sang anak. Wa hina idzin al-aqrab huwa riwayatu tsaniyah an Ahmad anna lahu ayyasum walakin yudaril walid wa yaqulu lahum qawlan maysura. Makanya kata beliau, pendapat yang lebih tepat adalah riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, bahwa ketika orang tua mencegah dia untuk melaksanakan perkara-perkara sunnah, maka anak tetap berpuasa. Tapi jangan terus kurang ajar sama orang tua. Tetap berlemah lembut kepadanya, tetap berkata dengan tutur kata yang baik. Nah, sama ketika pemimpin memerintahkan untuk meninggalkan perkara yang sunnah dan mengerjakan perkara yang wajib tanpa ada maslahat, maka tetap kita melaksanakan perkara yang sunnah tersebut karena itu manfaat bagi kita. Sedangkan pemimpin, tatkala kita meninggalkan perkara sunnah itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, tidak ada untungnya. Maka kalau yang seperti ini kita tetap menjalankan perkara yang sunnah itu meskipun dilarang oleh pemimpin. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu yajibu alaihi ta'atuhuma. Kata pendapat yang kedua ini, tetap wajib mentaati kedua orang tua. Ini disamakan ya dengan pemimpin kedua orang tua ini. In intafa'a bidzalik wa lam yatadarrar bihi. Tetap mentaati kedua orang tua tersebut apabila memang ada manfaatnya. Orang tua melarang kita untuk mengerjakan perkara yang sunnah, ternyata memang ada manfaat yang hendak dicapai oleh orang tua tersebut. Contoh misalnya, orang tua itu ingin untuk kita membantu pekerjaan rumahnya. Mungkin lagi renovasi rumah, atau mungkin lagi betul-betul apa gitu. Orang tua butuh bantuan anak. Sedangkan sang anak ngotot pingin berpuasa sunnah. Maka orang tua khawatir, kalau sang anak nanti berpuasa sunnah, kemudian bantu-bantu orang tua renovasi rumah, ini bisa menyebabkan anak kelelahan, kemudian sakit, kemudian nanti mungkin membutuhkan biaya pengobatan. Makanya orang tua
melarang anaknya untuk melaksanakan puasa sunnah karena ada tujuan yang hendak dicapai. Maka di sini kata beliau, tetap mentaati kedua orang tua kalau memang ada maslahatnya dan tidak mendatangkan mudarat. Wa huwa dhahiru qaulil Imam Ahmad fi riwayati tsaniyati anhu kama harrarahu wa nasarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu juga pendapat Imam Ahmad yang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yalzamul insan ta'ata walidayhi fi ghairil ma'siyah wa in kana fasiqain. Dan wajib bagi seseorang taat kepada kedua orang tuanya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, meskipun kedua orang tuanya itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, meskipun kedua orang tuanya orang-orang yang fasik. Wa huwa dhahiru itlaqi Ahmad. Ini secara zahir ucapan pendapat dari Imam Ahmad seperti itu. Wa hadza fi ma fihi manfa'ah lahuma wa la darara alaihi. Ini boleh ditaati orang tua itu apabila ada manfaatnya bagi keduanya dan tidak ada mudarat bagi kita. Fa in syaqqa alaihi wa lam yadurruhu wajaba wa illa fala. Ya, kata beliau, adapun apabila perintah orang tua itu ternyata memberatkan sang anak, akan tetapi meskipun berat bagi sang anak, tapi kalau dipaksakan sang anak mengerjakan perintah orang tua tersebut, itu tidak akan membahayakan dirinya, maka boleh untuk tetap untuk mentaati kedua orang tua. Tadi contohnya misalnya orang tua nyuruh kita untuk membantu mereka merenovasi rumah dan rumah misalnya. Kemudian kita berpuasa. Dan kita tahu kalau kita berpuasa, kemudian kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ini membuat kita lemah, lemes, capek, letih. Tapi itu kalaupun kita paksakan tidak akan mendatangkan mudarat bagi kita. Kita tidak akan jatuh sakit, kita tidak akan pingsan, atau bahkan kita tidak akan mati. Maka kalau tidak ada mudarat seperti ini, kata beliau, tetap mentaati kedua orang tua tersebut. Kemudian lanjut kata Syekhul Islam, wa illa falah. Tapi kalau ternyata itu ada mudaratnya bagi kita, maka tidak mentaati kedua orang tua itu. Walam yuqayyidhu Abu Abdillah li suqutil faraid bid-darar. Kita lanjut ke ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, dimnu jawabi soal, mal hukmu idza lam yasmah al-walidu li waladihi bil i'tikaf. Beliau pernah ditanya, apa hukumnya apabila ayah, orang tua, itu tidak mengizinkan anaknya untuk i'tikaf. Maka jawaban Syekh Utsaimin, idza kana abuka ya'muruka bitarkil i'tikaf wa yadhkuru asya'a taqtadihi alla ta'takifa li'annahu muhtajun ilaika fiha fa inna mizana dzalika 'indahu wa laysa 'indak. Kata beliau, apabila ayahmu, kata Syekh Utsaimin, apabila ayahmu memerintahkan engkau untuk meninggalkan i'tikaf, kemudian ayahmu menyebutkan alasan-alasannya agar kau meninggalkan i'tikaf tersebut disebabkan karena ayahmu memang butuh kepadamu, maka timbangannya ketika itu adalah ayahmu, bukan dirimu. Walladzi ansahuka bihi alla ta'takif, kata Syekh Utsaimin, dan aku nasihatkan kepadamu untuk tidak beriktikaf. Na'am, law qala laka abuka la ta'takif wa lam yadhkur mubarrirat lidzalik fa innahu la yalzamuka ta'atuhu fi hadhil hal. Maka kata beliau, benar kalau orang tuamu, ayahmu, mengatakan jangan kau i'tikaf, tapi ayahmu tidak menyebutkan alasannya. Ya, ayahmu tidak menyebutkan apa manfaatnya, apa maslahatnya, maka ketika itu engkau tidak wajib taat kepada ayahmu. Ya, dalam kondisi seperti itu. Li'annahu la yalzamuka an tuti'ahu fi amrin laisa fihi dararun 'alaihi fi mukhalafatika iyyahu. Karena kata beliau, engkau tidak harus taat kepada orang tua dalam perkara-perkara yang apabila kau kerjakan perkara tersebut tidak mendatangkan bahaya kepadamu, dan apabila kau langgar juga tidak mendatangkan bahaya kepadamu. Wa fihi tafwitu manfaatin laka. Bahkan di situ ada unsur kalau kau meninggalkan
sunnah karena larangan orang tua, tapi orang tua tidak memberikan alasannya kenapa, maka kata beliau itu ada bentuk menyia-nyiakan yang sunnah. Ya, di situ ada bentuk menyia-nyiakan yang sunnah. Tapi kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Wa fil haqiqah annal mas'alah laisa fiha nassun qati' wa innama yatajadzabuha aslan. Kata beliau, memang dalam masalah ini tidak terdapat teks dalil yang qat'i, yang pasti. Apakah ketika penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh, apa hukumnya? Memang tidak ada dalil yang pasti. Akan tetapi kata beliau yang ada adalah unsur ya saling menguatkan antara dua pokok. Ya, unsur yang saling menguatkan antara dua pokok. Pokok yang pertama, landasan yang pertama dalam masalah ini yang diambil oleh para ulama, tatkala ada pemimpin yang memerintahkan kita untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, para ulama melandasi dengan kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Famafhumuhu ta'atu kullin man syuri'a ta'atuhu fi ghairi maksiyah. Maka dari hadis itu tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dari hadis ini maka taat kepada siapapun yang mensyariatkan ketaatan itu tanpa adanya kemaksiatan. Wa tarkil mustahab wa fi'lul makruh laisa bimaksiyah. Dan kalau kita lihat meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh itu bukan kemaksiatan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nabi tadi mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ingat kata-kata bermaksiat. Nah, sedangkan tadi pemimpin memerintahkan kepada yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Memerintahkan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah itu tidak termasuk maksiat. Ya, bukan termasuk kemaksiatan. Fadakhala fi ta'ah, maka tetap untuk ditaati kedua orang tua itu. Ini kaidah yang pertama tadi. Fahada wajhun min aujuhi ta'ah fi hadzal maqam. Kemudian yang kedua landasan wa huwa wajhun man mana'a minha. Ini sisi yang pertama tadi, yaitu yang tetap memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Ketika pemimpin nyuruh kita melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, berdasarkan hadis Nabi tadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan, maka pendapat yang pertama ini wajib. Tetap kau melaksanakan perintah pemimpin itu. Kemudian yang kedua, anna tarkal mustahab wa fi'lal makruh fihi tadyi'un li maslahatin duna murajjah fala tajibu ta'ah fihima illa li maslahatin rajihah. Kata beliau, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang melarang kita untuk taat kepada pemimpin ketika memerintahkan kepada yang makruh. Disebabkan karena meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh itu adalah perbuatan menyia-nyiakan maslahat tanpa tujuan yang jelas. Ya, menyia-nyiakan kebaikan, menelantarkan kebaikan tanpa tujuan yang jelas. Maka tidak boleh mentaati. Baik itu pemimpin ataupun orang tua ataupun suami, ya, ketika memerintahkan sesuatu perkara yang makruh dan menyuruh kita untuk meninggalkan yang sunnah, maka tidak boleh ditaati illa li maslahatin rajihah, kecuali ada kemaslahatan yang dibenarkan. Wasyari'atu ja'at bijalbil masalih wa takthiriha wa dar'il mafasid wa taqliliha. Karena syariat kita itu datang untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudarat-mudarat atau meminimalisir mudarat-mudarat itu. Fala yushra'u tarku maslahatin illa bimurajjahin litarkiha. Kata beliau, maka tidak disyariatkan untuk kita meninggalkan sesuatu yang maslahat
kecuali apabila ada kebaikan, ada tujuan untuk meninggalkannya. Wala tartakibu mafsadah illa bimurajjahin li fi'liha. Dan kita tidak boleh mengerjakan yang mafsadat, ya, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang diharamkan, nggak boleh kita kerjakan kecuali apabila ada kondisi yang mengharuskan kita untuk mengerjakan sesuatu yang mafsadat tadi. Seperti dalam kondisi terjepit, ad-darurah tubihul mahdhur. Kata para ulama, yang haram atau darurah itu menjadikan perkara-perkara yang haram, yang mafsadat menjadi boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa min huna i'tabara ba'dul ulama at-ta'a fi hadzal maqam wajibatun lil walid in kana lahu intifa'u bi tarki ibnihi lil mustahab aw fi'lil makruh wa illa fala tajib. Maka dari sini para ulama sebagian yang mengatakan wajib taat kepada kedua orang tua, misalnya ini sama pemimpin juga, apabila memang ada manfaat tatkala kita taat kepada pemimpin untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, ada maslahat yang hendak dicapai dan ada mudarat yang hendak dihilangkan. Maka kalau tidak ada unsur ini, tidak wajib ditaati pemimpin tersebut. Nah, dari sini kita tahu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana hukum orang yang sholat mengenakan masker. Sedangkan kita tahu sekarang pemimpin memerintahkan rakyat untuk mengenakan masker semuanya. Tidak diperinci di situ ketika sholat ataukah di luar sholat. Dan termasuk di tempat-tempat umum ketika kita sholat berjamaah di masjid, itu tetap diperintahkan untuk menggunakan masker. Kecuali kalau sholat di rumah, sholat sendirian, ini dilepas maskernya. Nah, bagaimana hukumnya dari sini? Apakah kita wajib mentaati pemimpin? Padahal itu perkara yang makruh. Sholat pakai masker ini perkara yang makruh. Nabi, para sahabat mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyusolli ar-rajul ayyughattiya ar-rajul fahu fis shalah. Nabi melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup mulutnya, yaitu pakai masker itu. Maka hukumnya makruh. Diperintahkan sama pemimpin. Maka bagaimana sikap kita? Apakah kita wajib mentaatinya? Maka jawabannya berdasarkan pendapat yang tadi, kita lihat terlebih dahulu. Apa sih alasannya pemimpin kok menyuruh kita pakai masker meskipun dalam keadaan sholat berjamaah? Maka ada maslahatnya untuk mereduksi, meminimalisir penyebaran wabah yang ada. Ada maslahat yang hendak dicapai. Kecuali kalau pemimpin nyuruh seperti itu nggak ada maslahatnya. Misalnya nih, kita sekarang lagi dalam keadaan tidak ada wabah. Ya, tidak ada wabah yang menyebar. Tahu-tahu pemimpin memerintahkan kita untuk sholat menggunakan masker. Apa tujuannya? Nggak ada, iseng aja pemimpinnya. Kali aja dia pemimpin seperti itu. Maka saat itu, kita tidak wajib taat kepada pemimpin tersebut karena tidak ada maslahat yang hendak dicapai. Kata beliau, walladhi yadhhar min kalamil ulama annahu mu'talafun ala hadzal asl wa la ara anna al-qawl ats-tsani mu'aridun lil qawl al-awwal fal qawl al-awwal yamna'u min at-ta'ah li adami tahaqquqil maslahah wa tsani yujibuha idza tahaqqaqatil maslahah. Kata beliau, tidak ada pertentangan dari ucapan ulama antara dua pendapat ini. Pendapat pertama melarang kita untuk taat kepada pemimpin. Pendapat kedua memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Sebenarnya nggak ada kontradiksi. Karena pendapat pertama tidak taat kepada pemimpin karena tetap melaksanakan yang sunnah tersebut karena tidak ada maslahatnya. Sedangkan pendapat kedua kebalikan dari hal tersebut. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan tentang masalah pemimpin memerintahkan hal yang makruh ini masih banyak penjelasannya dari beliau. Ini sekitar ada 4 halaman ya. Ada sekitar 4 halaman. Tapi kita cukupkan di situ. Ya, kita cukupkan pembahasan kita karena pertemuan kali ini agak beda. Kita siaran di
rumah kita. Kalau biasanya di studio Salaf Ittiba, namun karena ada beberapa halangan-halangan, maka kita berhalangan untuk melaksanakan kajian di studio. Kita kondisikan di rumah. Tapi insya Allah untuk pertemuan-pertemuan kedepannya kita kembali lagi melaksanakan kajian kita di studio. Ana kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.